Start recording dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita masih melanjutkan bab matriks penyajian. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait materi minggu kemarin karena yang sangat gak lancar BBB-nya. Oke, nah kemarin kita sudah belajar matriks penyajian. Ya, intinya kalau mau mencari matriks penyajian kan kita cari skalar-skalar dari kombinasi linear si pemetaannya terhadap basis yang diketahui, yang diminta. Skalar-skalar tadi disusun berdasarkan kolom matriksnya. Oke, nah kemarin kita juga sudah Kemarin kita juga sudah belajar matriks transisi. Matriks transisi itu matriks penyajian dari pemetaan linear identitas, cuma dari dua basis yang berbeda X dan Y. Nah, di sini kita punya sifat lainnya dari matriks transisi tadi. Selain yang kita punya ini, matriks transisi dari basis X ke Y dikali dengan matriks dari basis Y ke X akan menghasilkan matriks transisi dari basis Y. Oke, untuk akibatnya, jadi di sini misalkan kita punya dua buah basis X dan Y merupakan basis Vn, kemudian kita punya ID itu pemetaan identitas pada Vn. Jadi kita punya sifat ini. Mungkin sebagai contoh itu, sebagai penggambarannya, jadi misalkan kita punya ini pemetaan identitas ya. Kelihatan saya yang gambar. Oke, kita punya pemetaan identitas ke sini. Nah, di sini kita punya basisnya, ini vektornya Vn ya. Keduanya Vn, kita punya basis di sini. Basis X. Kemudian kita punya basis Y di sini. Nah, ID ini pemetaan identitas atau matriks transisi dari X dan Y, ini kan arahnya dari kiri ke kanan. Kita tahu identitas itu kan juga pemetaan bijektif. Dia isomorfisme. Nah, kalau misalkan kita balik ke sini, maka kita akan punya inverse dari si matriks identitas matriks transisinya tadi. Cuma bedanya basisnya berarti dibalik dari basis Y ke basis X. Tapi di sini sama-sama kita punya matriks identitas di sini. Matriks transisi. Nah, ini juga pemetaan identitas. Cuma bedanya ini matriks transisi dari basis Y ke X, kalau ke kanan dari basis X ke Y. Nah, si matriks ini, matriks transisi ini saling inverse. Karena dia punya inverse otomatis, ya berarti si matriks transisi ini bersifat invertible atau punya inverse ya, karena dia saling inverse tadi. Oke, teorema yang 4.5
kita punya pemetaan linear dari vektor V ke W. Kemudian ada basis sepasang basis di sini. X1, X2 itu basisnya V. Kemudian Y1, Y2 itu basisnya W. Jadi misalkan kita gambar di sini. Kita punya vektor V di sini. Ini vektor V. Kemudian di sini vektor W. Kemudian, waduh, gak kelihatan ya. Kemudian di dalamnya kita punya basis. Di sini ada basis X1, kemudian ada basis X2. Yang di sini ada basis Y1 dan basis Y2. Nah, di sini berarti kan kita banyak matrik pemetaan linear, matrik penyajiannya sendiri, ada matrik transisi juga. Nah, di sini kita punya P itu matrik transisi dari basis X1 ke X2. Jadi, matrik transisi di sini dari dan ke vektor V. Jadi, P itu ada di dalam V aja. Kemudian yang Q itu matriks transisi di dalam W. Jadi kalau dituliskan di sini, P itu tidak lain sama dengan ID X1, X2. Dituliskan sebelah di sini lah. Jadi P sama dengan ID X1, X2. Sedangkan Q sama dengan matrik transisi dari Y1, Y2. Nah, kita punya T-nya pemetaan linear dari V ke W. Berarti T itu jalan sini. Nah, kita punya T di sini. T. Nah, sehingga T ini kan banyak macam. Bisa dari X1 ke Y1, bisa X1 ke Y2, tergantung mau matrik penyajiannya dari basis mana ke basis mana. Nah, di sini dari X2 ke Y2 itu ada hubungannya dengan X1, Y1. Nah, hubungannya yang ini. Jadi, kalau kita punya matrik penyajian dari basis X1 ke Y1, itu tidak lain akan sama dengan di sini Q dikali matrik penyajian dari basis X2 ke Y2. Ini kan kalau kalian kalikan Q inverse dari kiri dengan P dari kanan, ini kan didapatkan di sini Q inverse T P. Kalau mau cari T X1 Y1. Ini kan matriks similar. Kalau kalian ingat di Ale apa ya? Ale atau aljabar matriks? Saya lupa. Oke, jadi di sini saya ulangi lagi. Kalau kita mau cari T X2 Y2, kita sudah punya T X1 Y1. Itu akan sama dengan kita mengalihkan matrik transisi tadi, Q, dikali matrik penyajian dari basis X1 ke Y1, dikali dengan inverse dari si P. Kita lihat tadi P dan Q kan dia matrik transisi. Matrik transisi tadi invertible. Dia punya inverse. Jadi P inverse ada ini. Oke, di sini khususnya jika V sama dengan W, berarti dia operator linear, maka kemudian lagi X1 sama dengan Y1,
X2 sama dengan Y2. Jadi kita punya satu vektor saja di sini menganggapnya. Ya tinggal ganti aja Y2 dengan X2, Y1 dengan Y1. Kurang lebih bunyi teoremanya seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi similar tadi. Jadi kalau kita punya A dan B itu masing-masing matrik berukuran n kali n, matrik persegi. Jika terdapat matrik invertible P, sedemikian sehingga sifatnya seperti ini, A sama dengan P kali B kali P inverse, maka kita katakan A dan B itu similar. Kalau kalian kalikan P inverse dari kiri, kemudian P saja dari kanan, kan kalian peroleh di sini jadinya P inverse kali A kali P itu sama dengan B, gitu kan? Nah, ini ya serupa atau similar di sini. A similar dengan B. P dan Q ini tadi kan dia saling inverse. Oke, akibatnya di sini, jika kita punya, akibat dari teorema ini tadi, jika kita punya pemetaan linear, lebih tepatnya operator linear di sini karena dari dan ke ruang vektor yang sama. Kemudian kita punya dua basis di sini, X1 dan X2, basis V. Maka matriks penyajian dari basis X1 ke X1 dan matriks penyajian dari basis X2 ke X2 itu similar. Maknanya nanti pasti ada matriks invertible P yang bersifat seperti ini. Oke, berikutnya pemetaan linear. Nah, ini kemarin teman-teman ada yang sudah tanya mengenai rank ya. Pada pemetaan linear T ini ada istilah rank. Bisa juga disebut dimensi dari image T. Kita kemarin sudah belajar image kan? Image adalah subset di vektor, ruang vektor kodomen, gitu kan? Yang dia punya kawan di V. Nah, si rank ini tidak lain dimensi dari image T. Image T ini kan suatu ruang vektor. Kalau kemarin kalian sudah latihan soal sebelum UTS, image T ini kan subruang dari si V kan. Subruang otomatis dia ruang vektor juga, memenuhi aksioma ruang vektor. Nah, kalau kita punya ruang vektor, otomatis punya basis. Kalau punya basis, pastinya ada dimensi. Dimensi adalah kardinalitas dari si basis. Nah, rank di sini, rank T, itu bisa juga kalian cari dari rank si matriknya, matrik penyajiannya. Jadi, ada teorema terakhir. Jadi kalau kita punya pemetaan linear dari ruang vektor V ke W, itu suatu pemetaan linear X, suatu pemetaan linear, X itu basis dari V dan Y itu basis dari W, maka rank dari T ini akan sama dengan rank dari matrik penyajian dari basis X ke Y. Kalau kalian ingat, atau jangan-jangan sudah lupa, cara mencari rank suatu matriks. Bisa dari banyaknya baris yang saling bebas linear di matriks tersebut. Itu bisa kalian katakan rank matriks. Kemudian, ya itu rank. Kemudian bisa juga dari OBE. Nah, nanti yang vektor atau bukan vektor, baris atau kolom yang memuat satu utama pivot itu dia merupakan banyaknya baris atau banyaknya kolom yang memuat satu utama itu rank.
Nah, banyaknya baris 0 dari echelon baris tereduksi, matrik echelon baris tereduksi itu nullity ya. Nah, inti dari si teorema 4.8 ini, kalau kalian mau cari rank atau dimensi dari image T, itu akan sama dengan kalian mencari rank dari matrik penyajiannya. Sebagai contoh misalkan, mana contoh? Nah, misalkan saya punya nomor 8 ini. Ini kan ditanyakan, kemarin ada teman kalian yang tanya ini ya. Oke, misalkan di sini kita punya basis image LB. Berarti ini matrik penyajiannya ya. Kita mau cari ranknya. Rank tadi kan basis dari image. Nah, ini kita punya B-nya kan. Kalau kalian ketemu basis image LB, ini harusnya sama dengan rank B-nya ini. Kalian kira-kira paling gampang mencari rank pakai cara apa? Ada yang masih ingat enggak? Mana ini? Nggak ada respon. Ini sinyalnya terputus atau bagaimana? Enggak, lancar saja. Mana? Siapa yang biasanya rame itu? Riadil Jinan. Ini namanya Riadil Jinan tapi panggilannya Fadil. Putus-putus. Waduh. Oke, ini tadi sudah saya screen recording lagi. Ya, mungkin bisa jadi alternatif nanti kalau kalian mau lihat lagi. Oke, kita punya B-nya itu rank. B itu matrik ini yang berisi 24 sama 3, 6. Suara hilang-hilang Bu, waduh. Kalau kalian mau cari rank dari B, itu kan berarti rank itu kan maksimal. Di sini pastilah 2. Karena banyaknya baris, dia ada 2. Kalau kalian OBE kan di sini 2, 4, 3, 6. Ini echelon baris reduksinya jadinya apa? Ini beneran
beneran putus ya, kayaknya nggak ada yang nyaut. Oke, 1200. Oke, kalau kita dapatkan 1200, 1, 2, 0, 0. Berarti kan di sini kita punya satu baris 0 kan di sini. Itu ini gimana kalau Nah, dari sini kita punya baris yang tak 0 itu merupakan banyaknya baris yang tak 0 itu ranknya. Berarti kita dapatkan ranknya di sini sama dengan 1. Otomatis basis dari image LB-nya juga 1. Nah, si banyaknya baris yang 0 ini kita namakan nullity. Jadi, di sini kita dapatkan basis image-nya itu sama dengan ini basis ya, bukan dimensi. Kalau dimensi dari basisnya itu sama dengan 1. Nah, ini rank. Tadi kita mengerjakan rank dari B itu sama dengan dimensi dari basis image LB. Lain sama dengan 1. Kalau nomor 9 ini mending pakai OBE. Oke, mungkin ada pertanyaan karena materinya. Apakah basis image LB sama dengan himpunan 1, 2? Bisa. Berarti yang nomor 8 tadi nul LB-nya 1. Ya, benar. Dimensi dari kernel. Jadi di sini saya tuliskan satu lagi. Masya Allah, susahnya nulis. Nullity dari si B itu kan sama dengan dimensi dari ker B sama dengan 1. Nah, kalau kalian ingat di sifat bab sebelumnya, rank plus nullity, ini kan kita punya pemetaannya kan dari berdimensi 2 ke dimensi 2 kan? Nah, kalau kalian lihat di sini, kemarin kan ada sifat rank plus nullity, itu kan sama dengan dimensi dari si ruang vektor domainnya. Berarti kan ruang vektor domainnya di sini berdimensi 2 kan? Nah, otomatis
rank plus nullity-nya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya bisa dari sana juga. Oke, kayaknya ini ada sifat mana ya? Saya kayaknya tadi lihat sifat slide sebelumnya kayaknya. Nah, ini loh. Ini sebenarnya sifat ini. Kemarin juga saya sempat singgung waktu teman kalian tanya. Kalau kita punya pemetaan ini secara umum, ini ruang vektor berdimensi n ke ruang vektor berdimensi m. Kemudian ini kita punya matriksnya, matrik pemetaan linear yang tinggal dikalikan dengan matriks A gitu ya. Maka kita punya di sini kernel T adalah himpunan semua penyelesaian dari AX sama dengan 0. AX sama dengan 0, kalian ini kan seperti sistem persamaan linear. Nah, kayak mencari vektor, ya intinya kita mau cari si X-nya berapa. Kemudian image T-nya itu tidak lain call A. Call A ini kan ruang kolom. Kalian sudah belajar ruang kolom di sebelum UTS. Kemudian rank dari matriks penyajiannya, rank dari rank dari pemetaan linear akan sama dengan rank dari si matriks si A-nya tadi. Kemudian rank T plus null T yang barusan tadi saya bahas, rank plus nullity sama dengan dimensi dari ruang vektor yang sebelah kiri. Oke, jadi misalkan nebaknya nomor 9 ini. Nomor 9 ini kan berarti dari ini berarti dari 2 ke 3 ya. Itu benar kernel T atau kernel LA? LA ini sebenarnya. Ini matrik penyajian dari LA. Karena kita punya pemetaannya di sini LA. Oke, balik lagi misalkan ke sini tadi. Ini kan kita punya ukurannya 3,2. Berarti kan ruang vektor atau pemetaannya, misalkan saya punya LB di sini. LB kan berarti dari ruang vektor berdimensi F berdimensi 2 ya. 2 ke ruang vektor berdimensi 3. Nah, nanti rank plus nullity, jadi dimensi dari image-nya ditambah dimensi dari kernelnya, itu pasti sama dengan 2. Ini kok sama dengan sih, harusnya titik 2. Karena pemetaan. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Nah, kalau kalian mengerjakan nomor 11 dengan sifat yang tadi kita bahas, ini kan misalkan X basis ini, S basis ini, T dari sini operator linear pada R2, berarti dari R2 ke R2.
Nanti matriksnya pasti berukuran 2x2 semuanya. Nah, kalau kalian sudah punya matrik transisi basis X ke S, berarti kalau mau cari matrik transisi di basis S ke X, langsung aja inverse-kan A ini. Itu sifat yang kita bahas hari ini tadi. Nah, kalau kalian sudah punya si matrik A dan B, kalian bisa cari si C-nya. Gitu. Jadi, tanpa kalian harus mencari secara manual dari S ke X-nya tadi, kombinasi linear berapa, bisa juga dari inverse dari ini tadi. Tadi kan kita punya dia saling inverse gitu kan. Oke, yang nomor 10 sudah jadi tugas kemarin. 89 ini mirip. Nomor 7 sudah kita bahas. Nomor 6 ini berarti kalian hanya tinggal menunjukkan dia memenuhi aksioma pemetaan linear yang penjumlahan sama perkalian skalar itu. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Maksudnya untuk sesi yang BBB ini. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup WhatsApp atau di forum Aula. Saya sudah posting forum diskusi yang terbaru. Silakan dicek di sana dan dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.